Halo semuanya. Halo. Oke, kali ini sesuai dengan vote di Instagram, kita akan ngebahas tentang Cinderella Complex. Tapi kita mau ngehubunginnya tentang keuangan, karena Cinderella Complex buat gue pribadi lebih agak dangerous. Sebetulnya semuanya dangerous ya, tapi gue lebih pengen ngangkat ke sisi keuangan aja gitu. Tapi sebelumnya aku juga pengen disclaimer bahwa this is not only buat di Cinderella kan. No. Ada Peter Pan juga gitu. Iya, ada cowoknya juga kasarnya gitu. But what is Cinderella atau Peter Pan kompleks ini? Sebetulnya ini istilah baru tahun 80-an, dimana saat itu kan besar dengan budaya patriarki ya, dan sampai sekarang pun kita berusaha untuk menggerus itu. Inti gampangnya gitu ya, si Cinderella Complex ini adalah sebuah kondisi psikologis dimana kamu merasa orang-orang di sekitar kamu atau orang selain kamu itu harus mewujudkan mimpi kamu harus deserve terus. Ibaratkan Cinderella itu kan bergantung dengan ibu perinya, bergantung dengan pangerannya, bergantung dengan kondisi bapaknya dan segala macam gitu. Jadi dia bukan perempuan yang berdikari cenah gitu. Nah, begitu juga kalau Peter Pan kan. Peter Pan ditolong sama Tinkerbell sama Wendy terus gitu, deserve terus, dia diselamatin terus sama Tinkerbell. Tapi kalau gitu aku nangkapnya berarti sebetulnya itu lebih kepada mindset dimana dia ngerasa dia itu selalu dikekang gitu, atau kayak dia emang nggak punya tidak berdaya aja gitu. Oke, that's a good question and statement. Sebetulnya ini nggak briefing ya, jadi emang kita setiap hari sering ngobrol kayak gini. Kalau di buku yang gue baca dan research yang gue baca, mungkin teman-teman bisa juga research sendiri. Cuman intinya adalah biasanya Cinderella atau Peter Pan Complex ini dibentuk dalam usia yang sangat dini. Misalnya anak itu dispesialin banget, gak boleh ngapa-ngapain in a cringe way gitu. Atau misalnya dia jadi anak emas dibandingkan kakak atau adiknya yang lain gitu. Jadi dia nggak biasa ngelihat, nah ini efek ke pasangan dan lain-lain atau teman-temannya ya, atau orang tua bahkan mertua lah saya kalau udah nikah. Jadi dia ngerasa nggak mungkin banget kalau nggak ada yang dispesialin, make sense gak? Okay. Jadi kayak kok gue bener-bener from the scratch banget ya di keluarga ini. Misalnya dia baru entering a new chapter gitu, baru nikah, terus dia ngerasa kok mertua gue nggak nge-spesialin gue kayak gitu loh. Jadi gampang iri dengan sekelilingnya karena dia merasa orang itu harus nge-serve mimpinya dia. Gue ngasih lo example yang gampang ya. Misalkan kalau dia itu, misalnya cewek tuh paling mau apa ya, cewek sekarang itu biasanya maunya tas branded gitu. Dia ngerasa bukan dia yang harus urge itu, uangnya itu harus dia pengennya pasangannya yang beliin dia atau bahkan mertuanya yang ngasih, let's say ya misalnya gitu. Jadi harus sesuatu yang sifatnya dikasih ke dia. Iya, dikasih misalnya perhatian, barang, uang, pride. Jadi dimana biasanya kalau orang-orang itu dia tuh yang punya Cinderella Complex, dia cuma mau jadi ibu rumah tangga. Tapi makin lama as time goes by, sebetulnya yang dicari itu dimana dia nggak punya karir personal lagi. Jadi mau apapun karirnya dia, semua orang tuh harus nge-serve dia, if that makes sense. Okay. Jadi hubungannya tuh nggak timbal balik. Sebenarnya kalau kayak gitu kayak sebenarnya apa ya, mirip-mirip hopeless romantic gitu ya. Iya. Tapi in the extreme level gitu. Sebetulnya kan ini istilah baru juga ya, muncul tahun 80-an di mana ada psikiater yang ngebuat buku tentang Cinderella Complex ini. Jadi sebetulnya ini kok termasuk teori baru gitu. That's very interesting gitu, karena kalau aku mikir dampaknya it's gonna be very huge kan, apalagi kalau masuk ke financial impact gitu. Betul. Karena kalau misalnya kamu masih anak dari orang tua dan memang orang tuanya membesarkan kamu dengan manja, dengan spoiled, dan kamu nggak perlu earn for anything, then you will be Cinderella gitu kan. Tapi at the same time, begitu kamu step into marriage gitu kan, you need to understand bahwa nggak ada Cinderella gitu kan. Nah, how do you make sure bahwa orang ini sadar bahwa untuk istilahnya stop mimpi gitu? Tapi nggak nambahin juga gitu. Sebetulnya nggak cuman gimana dia dibesarin terus dia jadi mau nggak mau dimanja gitu, nggak gitu juga. Tapi lebih parah lagi adalah dimana media-media itu terlalu nge-glorify kalau misalnya orang tuh harus dapat suami yang lebih kaya misalkan. Nah, atau dapat pasangan yang lebih kaya. Tapi kan sebetulnya ya, orang kalau kondisi-kondisi yang kalian tahu, sebetulnya kan hidup itu ups and downs-nya tinggi banget. Dan biasanya orang-orang yang quote and quote kayak begitu, mereka tuh nggak sadar gitu loh. Jadi mau nggak mau mereka harus merasa deserve, dan itu yang menurut gue bahaya, apalagi kalau pasangannya nggak bisa keras dan ngomongin ini pelan-pelan sama dia gitu, sebetulnya secara straightforward gitu, kayak sebetulnya ini tuh membahayakan kondisi rumah tangga kita gitu loh.
Oke. Tapi balik lagi deh ke pertanyaanku. How do you realize that you're a Cinderella? Kalau Or kamu Peter Pan? ngerasa harus di-serve orang terus sih, buat gue itu. Tapi tanpa, biasanya tuh orang suka di tahap refleksi, misalnya kita coach gitu ya, atau teman-teman kemarin kita ngobrol sama teman kita psikolog gitu, mereka ngerasa biasanya tahap paling susah refleksi diri, dan gue juga agree dengan itu, adalah bagaimana kalau seandainya kamu tuh misalnya udah realize nih, oh gue A, tapi nanti kamu ada pembenaran sedikit, enggak, gue juga pernah baik kok gitu. Itu dihilangin. Itu dihilangin. Padahal sebetulnya nggak worth it, make sense nggak? Gitu. I see. Dan pasangannya sendiri gitu ya, apalagi berkaitan dengan finance. How do you deal with that? Buat gue pribadi pasangannya emang harus strict banget sih. Misalnya kita bersyukur kita merupakan sebuah pasangan yang sehat secara finance gitu. Maksudku kita punya privilege, tapi kita juga ngatur keuangannya pintar dengan dikembangin, terus diputerin dan segala macam. Tapi orang-orang ini mereka selalu mikirnya tuh sempit gitu. Biasanya ya, mereka selalu mikirnya tuh bentuk akhirnya adalah barang gitu. Make sense gak? Jadi apa yang harus dilakuin oleh pasangannya? Ya lo harus strict. Atau kalau misalnya dulu aku pernah ada temen orang tuaku gitu, mereka itu malah bilangnya gue sampai se-ekstrim pasangan gue nggak tahu gue punya tabungan safety, bukan gue buat selingkuh atau apapun, gue takut kalau seandainya terjadi kenapa-napa gue nggak punya safety net itu gitu. Right. Ini serius ya, jadi gue tuh besar di lingkungan yang terbuka gitu, dimana orang tua atau teman orang tua tuh kayak biasa aja gitu loh. Jadi emang lingkungan gue tuh thank God, gue bersyukur bagus gitu. Jadi gue ngelihat bener kalau misalnya orang-orang tuh kadang bisa sebermasalah itu. Jadi ceritanya si pasangan ini istrinya tuh hoarder gitu loh, suka ngumpulin barang. Dia tuh bahkan level parahnya itu sampai di setiap, jadi karena hubungan kerjaan orang tua pasangannya dia itu suka pindah-pindah ke luar negeri, jadi dia itu suka nitipin, jadi di setiap negara yang pernah dia kunjungi itu pasti dia nitip barang. Barang itu we're talking about satu kamar ya, bukan barang satu kecil gitu, enggak, tapi kayak emang bener-bener banyak satu kamar gitu, berdus-dus. Buat apa? Gak tau, dia Ya, pengen aja gitu. hoarding. Jadi sampai selevel itu ya, dan kita ngomongin lebih dari 3 negara, jadi lo bisa bayangin nggak dia se-hoarder itu. Nah itu orang tua si pasangannya dia, suaminya dia bilang gue mau nggak mau harus punya safety net. Tapi kan kalau misalnya nggak tahu ya, mungkin nanti ada, kalau I'm trying to be orang yang sinis gitu ya, nanti cuma bilang gini kan, ya kalau emang suaminya mampu atau istrinya mampu ngebiayain atau memfasilitasi si Cinderella atau Peter Pan ini, so what gitu. Nggak mungkin mampu men, karena we're talking about orang yang Cinderella kompleks itu dimana lo udah di luar kapasitas lo. Bahkan si orang ini ujung-ujungnya terjerat masalah karena kan dia mau nggak mau, karena saking dia pengen nge-serve istrinya, dia terus-terusan nyari duit kan. Tapi selimit apa sih lo nyari duit in a healthy way gitu? Karena si Cinderella juga akan selalu step up gitu. Mungkin misalnya ya kalau di rumah tangga baru di mana kepenuhan banyak, terus let's say lo punya anak dan lain-lain, lo malah pengennya beli tas branded padahal lo belum punya safety net yang kuat. Padahal kan maupun itu uang lo ya, tapi kan yang healthy adalah bagaimana kalau beli satu barang itu lo bisa beli 10 barang itu. Misalnya gue mau ganti mobil harganya 3M gitu ya, gue harus punya 30M baru gue boleh beli mobil 3M. Karena itu kan barang komplement. Gue sebetulnya gue punya kok tas, gue punya mobil, let's say misalnya gue udah punya mobil, gue punya rumah dan lain-lain, tapi yang healthy kan kayak gitu. Nah lo bisa bayangin gak sih kalau orang yang quote and quote Cinderella atau Peter Pan kompleks, dia nggak akan punya limit gitu loh, mau sampai kapanpun naik gitu. So what's your message? Menurut gue adalah yang paling penting adalah lo refleksi diri. Apakah lo ngerasa jadi orang yang selalu pengen deserve gitu? Jangan sampai orang-orang, mungkin lo nggak ngerasa ya, tapi orang-orang di sekitar lo mengeluh semua tentang itu gitu. That's an early steps, early signs, terutama orang-orang baru ya. We're not talking about your old family. We're talking about your, misalnya friends gitu. Temen itu kan ketemu gede. Atau misalnya mertua lo. Jadi gue kalau misalnya mertua jahat, I don't think so gitu loh. Kayak ada beberapa konteks ya, tapi kalau misalnya si Cinderella atau Peter Pan kompleks ini bisa jadi kayak gitu loh. Atau misalnya pasangan lo yang sebetulnya, pasangan lo aja sebetulnya nggak bisa objektif, misalnya dia saking ngerasa si pasangan dan cowok terlalu tertekan di dunia patriarki gitu, dimana dia ngerasa mau nggak mau harus nge-serve terus istrinya gitu. I see.
I think it's a very interesting topic yang harus emang di bring awareness. Karena nggak banyak orang yang tahu dan nggak banyak orang yang tahu juga bahwa it's dangerous gitu kan. Pokoknya kalau udah gampang iri sama orang dan lo mau deserve terus dan dia ngerasa kalau di dalam satu kondisi nggak ada yang di anak emasin atau kayak hubungan orang tuh netral aja, mereka ngerasanya tuh aneh gitu loh. Karena kalau menurut aku sih pada akhirnya kita nggak bisa besar pasak daripada dia kan, kalau gue kamu setuju. sering biasa bilang. Ini nyambung juga ke tips finance ya. Kalau misalnya lo mau nikah sama orang, make sure you really understand their relationship dengan uang gitu. Dan wajar banget lo harus terbuka dengan uang, terlepas nanti uang istri, uang suami dan istri atau bagaimanakah sistemnya. Tapi you have to make sure, you have to understand apakah pasangan lo ngerti banget atau relationshipnya dengan uang bagus. Jangan sampai nanti dia itu malah nggak mau no matter nggak peduli kondisi keuangan pasangannya gimana, tapi nuntut terus dari pasangannya, atau bahkan ngomong-ngomong ke sekitar dan ngeluh-ngeluh minta barang terus gitu misalkan. Dan it's okay untuk tetap belajar kok, emang finance tuh pembelajaran yang go as you go juga gitu. Betul, kita kayak udah ngerti banget ketipu apa dan lama-lama belajar sendiri dan lain-lain gitu. So I guess just be wise with your money and communication is key at the end of the day. If you want to have a healthy relationship, lo paling gampang adalah ngelihat bagaimana relationship mereka dengan uang sih. Kalau lo mau ngelihat orang sifatnya seperti apa, lihat aja relationship mereka dengan uang. Karena uang itu berperan besar di kehidupan kita, seneng gak seneng. Dan ibaratkan kan pasangan adalah orang dekat seperti uang gitu. Make sense kan? Make sense. Alright, thank you so much everyone for listening. Semoga ada tips yang bisa kalian ambil dan sesuatu yang bisa kalian refleksiin juga. Or what do you think about Cinderella? Do you have your own story? Pernah ketemu orang yang Cinderella atau pernah ketemu sama Peter Pan? Leave in the comments below. Bye-bye. Bye-bye.